Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Bagus Randy Astiputra, SPD MPD. Saya di sini selaku dosen dalam program studi S1 Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Kualifikasi saya sebagai dosen pendidikan kimia, sehingga dalam proses pembelajaran saya banyak mengampu dalam mata kuliah kimia. Dalam proses mata kuliah ini terdapat beberapa mata kuliah yang saya ampuh. Yang pertama adalah mata kuliah kimia dasar, praktikum kimia dasar, kimia rumah tangga, praktikum kimia rumah tangga, kimia jamu, dan manajemen lab. Mata kuliah kimia merupakan mata kuliah yang sangat penting bagi calon guru di pendidikan IPA, sehingga di situ nantinya calon guru di pendidikan IPA dapat memahami konsep kimia yang dapat diimplementasikan di dalam pembelajaran sekolah. Kimia dasar memiliki 2 SKS dan diampu oleh mahasiswa semester 1. Mata kuliah ini memiliki pokok bahasan tentang konsep dasar materi dan perubahan, atom, penyusun dasar atom, konfigurasi elektron, sistem periode unsur, ikatan kimia, stoikiometri, lautan asam basa, kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, termokimia, dan termodinamika. Pada mata kuliah kimia dasar, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan konseptual tentang ilmu kimia dan metode ilmiah, mendeskripsikan klasifikasi, sifat, dan perubahan materi serta pemisahan campuran. Selanjutnya, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan konseptual tentang atom, partikel dasar penyusun atom, serta perkembangan teori atom. Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan konseptual tentang konfigurasi elektron dan sistem periode unsur, serta mendeskripsikan hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periode unsur. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu mengidentifikasi jenis-jenis ikatan kimia serta bentuk molekul yang terdiri dari identifikasi jenis gaya antar molekul dan persamaan reaksi, serta menguasai pengetahuan tentang konsep mol serta penerapannya. Selanjutnya, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan konseptual tentang termokimia dan termodinamika. Selanjutnya, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan konseptual tentang kesetimbangan kimia, dan juga terakhir, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan konseptual tentang konsep dasar larutan. Di dalam penerapan model pembelajaran ini, mata kuliah kimia dasar menggunakan beberapa model pembelajaran inovatif. Salah satunya adalah problem based learning. Problem based learning merupakan model pembelajaran yang belajar dari masalah, sehingga mahasiswa akan mengemukakan permasalahan yang ada di sekitar mereka dan akan memberikan solusi sesuai dengan konsep dasar kimia yang akan dipelajari. Selanjutnya, ada model pembelajaran project based learning, di mana model pembelajaran ini akan menekankan ke mahasiswa dalam menghasilkan suatu produk yang melibatkan konsep yang ada di dalam kimia dasar. Selanjutnya juga ada model pembelajaran direct instruction, dan yang terakhir ada model pembelajaran kooperatif tipe group investigation, di mana siswa akan memahami bagaimana mengkaji suatu permasalahan yang memiliki sudut pandang dari bahan kimia. Selanjutnya, di dalam mata kuliah kimia dasar terdapat beberapa indikator kriteria penilaian. Yang pertama adalah peer assessment sebesar 20%, di mana mahasiswa akan mempelajari bagaimana menilai diri sendiri dalam mengkaji keilmuan yang telah mereka pahami. Yang kedua yaitu keaktifan, di mana persentasenya sebesar 15%. Ini menuntut mahasiswa agar aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah ide gagasan sebesar 15%, di mana dalam penilaian ini siswa diharapkan dapat mencetak suatu ide gagasan yang inovatif dan berkesinambungan dengan konsep dasar kimia. Yang keempat adalah kerjasama sebesar 10%. Ini menentukan bagaimana proses pembelajaran mahasiswa dapat bekerjasama antar individu di kelas. Kemudian adanya komunikasi atau presentasi sebesar 20%. Hal ini menuntut mahasiswa dapat secara aktif dan bisa memberikan timbal balik dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran lebih efektif dan lebih aktif. Dan yang terakhir adalah penilaian produk sebesar 20% yang akan memberikan tuntutan bagi mahasiswa untuk menghasilkan produk yang memiliki kajian terkait kekhasan yang ada di Pulau Madura yang terintegrasi dengan konsep dasar kimia. Berikut cuplikan video pembelajaran di mana menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada materi perkembangan teori atom.
mahasiswa akan mengembangkan permasalahan yang ada di dalam perkembangan teori atom sehingga akan dikaji dalam konsep dasar pada materi kimia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siap. Masih nge-lag ya. Selamat siang semuanya. Siap. Oke, jadi untuk pada siang hari ini kita akan lanjut materi mata kuliah kimia Dasar. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana untuk mempelajari unsur senyawa campuran, tapi untuk selanjutnya kita lebih ke teori atom. Oke, sebelum saya masuk lebih dalam materi, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Pokoknya Habib ya. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi terkait kimia dasar, di mana materi yang akan kita lanjutkan yaitu terkait teori perkembangan atom. Ya, jadi sebenarnya dalam mata kuliah kimia dasar ini mengulang kembali konsep kimia yang telah kalian pelajari waktu SMA. Pernah SMA semua kan? Pernah. Mungkin dong kalian ujuk-ujuk langsung kuliah di SMA dulu. Dan yang teori perkembangan atom yang dihubungkan sekarang lebih ke kimia dasar pada jenjang mata kuliah. Oke. Jadi untuk pada kegiatan kali ini kita akan masuk ke teori perkembangan atom. Jadi pada dasarnya atom ini kalau dalam proses pembelajaran biologi, sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup. Betul ya? Itu biologi. Kita sekarang kimia. Jadi kalau kita berbicara kimia, bagian terkecilnya kita kenal ya adalah atom. Jadi kalau kalian sudah menjadi mahasiswa, saya rasa kalian sudah pernah mendengar istilah atom. Beda kalau saya ngajar anak kelas SMP ataupun SMA kelas 10 gitu ya, atom hal baru. Tapi bagi kalian pasti sudah familiar istilah atom. Ya, filsuf itu seseorang yang menemukan konsepnya dengan berpikir. Ya. Kita bayangkan sebuah spidol. Jadi kalau orang dulu mengatakan berpikir, Demosthenes pernah berpikir. Pernah berpikir, minimal pernah berpikir. Kalian pernah berpikir? Pernah. Dalam hidup berpikir sudah jadi filsuf kan? Ya. Jadi dulu berpikir suatu zat, suatu hal, jika contohnya spidol ini kita bagi, ya betul ya? Bagi dua, habis itu setengahnya dibagi lagi, terus dibagi lagi. Apakah selalu bisa dibagi? Bisa. Selalu bisa dibagi? Tidak. Hati kalian bisa dibagi? Bisa. Jadi pada konsepnya suatu hal itu ada dua kemungkinan, continue, discontinue, lanjut atau tidak lanjut. Jadi continue ini dikemukakan oleh seorang filsuf namanya Demosthenes. Sedangkan discontinue itu adalah Aristoteles. Ya. Jadi perbedaan dua sudut pandang berpikir terkait suatu partikel saat mereka berpikir suatu zat atau suatu benda jika dibagi, apakah selalu bisa dibagi? Kalau selalu bisa dibagi, ya maka di situ continue. Ya, jika di situ discontinue berarti pada titik tertentu dia tidak bisa dibagi lagi. Oke. Apakah sudah benar konsepnya ini waktu SMA? Benar. Yakin. Demosthenes adalah penemu discontinue. Ya, jadi kalau saya menulis seperti ini diamati. Waktu kayaknya ada yang salah. Gak berpikir kayak gitu tadi. Tidak. Gak selamanya dosen saat menjelaskan selalu benar. Dosen ada salahnya juga. Iya. Apakah saya sengaja tadi? Sengaja. Jangan pengen tahu respon kalian. Ya, oke ya. Jadi pada zaman itu continue selalu dibagi terus. Itu Aristoteles berpendapat seperti itu, sedangkan Demosthenes dia discontinue. Kira-kira kalau kalian hidup di zaman itu, kalian setuju yang mana? Diskon semua? Yakin? Yakin. Oke.
Demokritus dan Aristoteles ini merupakan pencetus pola pikir bagaimana suatu materi. Belum tahu itu ada atom atau itu elektron, belum tahu. Jadi pencetus pemikiran suatu materi diawali oleh Demokritus dan Aristoteles. Ya. Oke, ternyata di sini ya, ini kalian sudah lahir? Belum. Mungkin kita nggak tahu ya, Demokritus ini nenek moyangnya siapa, kita nggak tahu. Siapa tahu dari kalian ada yang keturunan Demokritus. Ya, jadi seperti inilah konsep awal pemikiran suatu partikel. Silakan buka HP, kalian silakan atau pakai laptop boleh, atau pakai HP lebih enak. Oke, sudah buka Kahoot semua? Oke, coba ini masukkan PIN. Oke, jadi sekarang kita akan mencoba ya, saya ingin tahu bagaimana kemampuan awal dalam mempelajari perkembangan atom. Kita menggunakan aplikasi Kahoot, ya, dimana kita akan bermain di sini. Bermain saja bagaimana proses pembelajaran kalian memahami materi perkembangan atom. Ya, oke, ini sudah ada beberapa yang masuk. Silakan yang lainnya bisa masuk semua. Sapi, ya, iya. Oke, silakan. Seharusnya bahaya sih. Semua masuk ke sistem Kahoot? Sudah ya. Di sini sudah ada 24 mahasiswa ya. Berarti sudah masuk semua sesuai dengan absensi tadi. Oke, sudah siap ya? Dok? Masih penilaian semua Pak, penilaian semua. Sudah bermain ya, bagaimana kemampuan kalian terkait, sudah mengingat kembali ya, merecall ya, bagaimana terkait perkembangan atom. Oke ya. Jadi perkembangan atom merupakan poin penting dalam proses pembelajaran kimia, karena basicnya belajar kimia itu adalah atom. Ya, semua hal dalam proses belajar kimia itu berasal dari atom. Pada siang hari ini saya akan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe G, ya, grup investigasi. Jadi berdasarkan apa? Kenapa kok tadi buat 5 kelompok akan menginvestigasi teori atom yang berbeda-beda? Betul ya? Jadi kalian silakan menginvestigasi setiap kelompok nantinya menginvestigasi tentang apa? Satu, konsep atom dalam masing-masing teori sesuai dengan kelompoknya. Ya, konsep atom. Yang kedua, kekurangan dari teori tersebut. Karena setiap teori pasti memiliki kekurangan. Kemudian yang ketiga adalah kelebihan. Dan nomor 4 adalah implementasi dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi mungkin saat ini teori atom Dalton itu yang paling tua. Dalton paling tua ya, paling awal ditemukan adalah teori atom Dalton. Nah, maka di situ kira-kira konsep atom Dalton masih dipakai kan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kalian bisa menginvestigasi dari keempat poin ini berdasarkan teori atom dari setiap Oke, ada pertanyaan? Belum ada. Jadi bisa semua ya. Sebelum masuk, kira-kira berdasarkan dari pernyataan di atas, yang mana? Siapa yang berpendapat? Semuanya saya continue. Kenapa harus continuous? Sepemahaman Sylvie. Karena pada setiap atom kalau dibelah-belah itu pasti ada titik di mana itu tidak bisa dibelah lagi. Tidak bisa dibelah lagi. Oke, sudah bagus dari jawaban Mbak Sylvie ya, tapi di situ kurang mengkerucut. Kira-kira ada nggak pendapat lagi yang memperkuat? Silakan yang berpendapat. Siapa? Oke, silakan Mbak Sofi. Itu berdasarkan continue atau discontinue itu discontinue Bapak. Jadi apabila dari potong terus-menerus akan ada tiba di suatu titik yang nggak bisa dibelah lagi. Nah itu
berupa bola kerjasama yang sesuai dengan yang dikatakan Dalton. Atom itu hanya berupa bola kecil saja, kosong. Ternyata pertanyaan dari Demosthenes sudah terjawab oleh Dalton. Berarti Aristoteles yang salah. Oke ya, itu dari kesimpulan sebelum masuk ke teori perkembangan atom. Oke, sekarang saya kasih waktu sekitar 20-30 menit setiap kelompok untuk menginvestigasi teori atom yang sudah saya tentukan berdasarkan dari konsepnya, kekurangan, kelebihan, dan juga yang keempat implementasinya. Agar apa? Kalian belajar konsep atom itu tahu, oh manfaatnya seperti ini. Oke, silakan bisa diskusi per kelompok terlebih dahulu. Oke. Iya, Bapak tuh presentasikan. Oke, yang penting cari yang intinya ya, konsepnya, kekurangan dan kelebihan, itu. Salah satu pun dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Contoh, apa kira-kira dalam fisika? Listrik. Tanpa adanya elektron, nggak ada listrik kan? Salah satunya ya. Terus harusnya sebelum mulai presentasi maka kayaknya saya lihat mukanya jenuh semua, kita speaking dulu ya karena capek tadi menginvestigasi setiap model atom. Oke, siapa biasanya memimpin speaking di sini? Oke, ada. Oke, silakan Mbak Silvi maju ke depan untuk memberikan semangat lagi atau speaking ke teman-temannya. Oke, silakan. Jadi untuk SBK kali ini yaitu permainannya bernama SBK-nya bernama tepuk pagi siang malam. Kalau saya bilang pagi itu kalian tepuk 2 kali. Kalau siang jangan tepuk, terus kalau malam tepuk 1 kali. Paham? Oke. Konsentrasi dimulai. Malam, pagi, siang, malam, siang. Oke, silakan tepuk tangan untuk Oke, sudah bagus untuk presentasi kelompok 1 yaitu kelompok teori atom Dalton. Tepuk tangan untuk kelompok Dalton. Jadi saya memberi kesimpulan lagi, Dalton merupakan teori atom pertama ya yang telah dikemukakan dalam perkembangan atom. Dalton ini meskipun ada pembaruan teori atom, tanpa adanya teori atom Dalton maka perkembangan atom tidak ada. Ya karena Dalton inilah yang meskipun setelah Dalton ada Thomson, Rutherford dan seterusnya kelompok selanjutnya ya, tapi Dalton sebagai penentu utama bagaimana proses perkembangan atom itu sendiri. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi Dalton masih berpikiran materi terkecil itu adalah atom. Jadi tadi Demosthenes tidak tahu apa itu hal terkecilnya. Ternyata hal terkecil yang dimaksud oleh tidak lanjut discontinuous itu adalah suatu atom digambarkan seperti bola pejat. Ya, seperti itu ya. Udah seperti bola pejat. Jadi tertentu yang tidak bisa dibagi lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelompok kedua yang menjelaskan bagaimana menginvestigasi teori atom J.J. Thomson. Ya, oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Baik, dari kelompok 2 itu mengenai teori atom Thomson. Teori atom Thomson sendiri yaitu atom merupakan bola pejat yang di dalamnya itu terdapat muatan positif, sedangkan di luarnya itu ditutupi oleh muatan negatif. Nah, Thomson ini penemu elektron. Nah, kenapa kok bisa mencetuskan itu? Thomson itu melakukan sebuah percobaan melalui tabung katoda, di mana di dalamnya itu ada sinar katoda yang ditembakkan, ada 2 kutub, ada positif dan negatif. Ketika katoda ini ditembakkan, kutub positifnya itu berbelok. Yang menyebabkan kutub positif berbelok itu karena adanya elektron. Elektron dalam percobaan ini menunjukkan bahwa dalam atom terdapat elektron. Terima kasih. Oke, selanjutnya tanya jawab ya. Silakan, saya kasih 2 kesempatan penanya untuk menanyakan konsep J.J. Thomson kepada kelompok 2. Oke, silakan siapa yang bertanya? Oke, silakan Mbak Sofi atau kelompok 2 menunjuk siapa yang bertanya. Dari kelompok yang di belakang Mbak Silvi. Oke, di sini saya mau nanya komponen apa yang menyusun pada atom Thomson tersebut.
Oke, oleh kelompok 2, Thompson. Iya, jawab bisa. Oh iya. Baik, pertanyaannya dari Mbak Sylvie itu kan mengapa, bagaimana Mbak bisa? Komponen apa yang menyusun pada atom Thomson? Kalau di model atom Thomson itu dimodelkan sebagai roti bisnis. Rotinya itu sebagai bola positif, yang di luar-luarnya itu negatif. Jadi kalau bisa dikatakan muatan yang ada di model atom Thomson itu muatan negatif minus. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik ya, betul ya. Jadi Thomson ini dia mau menjelaskan bahwasanya melengkapi lagi. Ternyata dalton itu tidak hanya polosan, bola atau bejal polosan, enggak. Tetapi di situ suatu atom itu bola netral. Ya, bola netral di mana kalau katakan netral, negatif sama positif itu sama ya. Ya betul ya. Karena atom kalau kalian lihat tabel SPU itu pasti dalam keadaan positif. Ya, kalau digambarkan contoh Fe besi, Fe 26, gak ada positif, gak ada negatifnya. Cr 35, gak ada positif, gak ada negatifnya. Jadi suatu atom, suatu unsur dalam keadaan normalnya dia itu adalah netral, yang menyatakan positif dan negatifnya adalah sama. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya konsep isotop. Betul ya? Isotop, ya. Isotop, ya. Isoton, isobar. Nomor atom, nomor massa. Nomor atom yang di bawah ini kan? Ya. Nomor atom. Jadi nomor atom ini menunjukkan jumlahnya si siapa? Elektron dan juga jumlahnya si proton. Jadi nomor atom itu menunjukkan elektron dan proton jumlahnya sama. Oleh karena itu, suatu atom pada kondisi normalnya dia netral. Elektron dan protonnya, elektron yang bersifat negatif, protonnya yang bersifat positif. Jadi proton akan dijelaskan oleh kelompok 3 lebih jelasnya ya. Oke, itu ya, itu sudah bagus dari jawaban dari kelompok 2. Oke, jadi sinar katoda anoda ini tabung katoda penembakan listrik ya. Makanya di sini tertulis listrik bertegangan tinggi. Ya, listrik bertegangan tinggi kita nggak tahu tegangannya dalam proses elektronnya itu bermuatan apa. Makanya si Thomson dengan sebenarnya dia punya teman, bukan Thomson sendiri, dengan Kerswick ya, dengan Kerswick dia menguji cobakan dengan kutub magnet. Ya, ada kutub magnet di mana kutub itu ada positif dan negatif. Ternyata si sinar itu dia belok ke yang positif. Ya, belok. Jadi dia akan tertarik dengan yang positif. Kesimpulannya kalau dia tertarik, berarti si sinar ini lawan jenis dari positif. Karena nggak mungkin dong sesama jenis tertarik. Ya. Maka dia tertarik dengan nggak mungkin, dia akan lebih tertarik ke cewek. Ya, oleh karena itu makanya berbeda jenis maka dia akan tertarik. Sehingga Thomson dan Kerswick menyimpulkan sinar katoda yang merupakan tembakan elektron dia bersifat negatif. Oke, sudah bagus untuk kelompok 2, kita tepuk tangan untuk Oke, sudah bagus ya dari presentasi kelompok 4, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, jadi tadi kelompok 4 sudah menjelaskan bagaimana Niels Bohr. Jadi Niels Bohr itu dia menjelaskan bagaimana tingkatan energi. Jadi Rutherford itu seperti ini lintasannya. Ternyata dari setiap lintasan itu punya energi. Nah, energi itulah yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Setiap kulit itu memiliki level energi. Contoh kayak kita sekarang. Kita berada di lantai 3 kan ya? Kalian di lantai 1 ke lantai 3 sulit apa enggak? Kayaknya sulit. Tapi bisa kan? Bisa. Milih ngajar kuliah di lantai 3 atau lantai 2? Lantai 2. Sama lantai 1? Lantai 1. Enggak kuliah? Ya, jadi sebenarnya dalam setiap kulit itu dia memiliki tingkatan energi. Semakin naik maka butuh energi. Ya seperti kita naik ke lantai ini butuh energi. Ya, tapi kalau kita turun maka di situ akan melepaskan energi. Ya, menyerap dan melepas. Kalau konsep tadi dijelaskan menyerap absorpsi, menyerap. Kalau mengeluarkan adalah emisi. Ya, sudah bagus tadi dijelaskan oleh kelompok
4. Oke, lanjut kelompok terakhir yaitu kelompok mekanika kuantum. Oke, kelompok 5. Silakan siapa yang presentasi? Aas. Oke, silakan Aas presentasi. Oke. Baik, selanjutnya dari mekanika kuantum itu konsep atomnya yang pertama. Untuk mekanika kuantum itu ada inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, pada mekanika kuantum ini elektronnya bukan hanya sebagai partikel, tapi juga sebagai gelombang. Nah, pada konsep atom juga elektron ini dapat bergerak pada lintasan yang ada di atom. Nah, untuk kekurangannya itu yang pertama hanya bisa diterapkan pada partikel yang jumlahnya tunggal. Jadi kalau jamak nggak bisa. Terus yang kedua sulit diterapkan dalam sistem makroskopis kumpulan atom. Yang terakhir itu sulit diukur dan diinterpretasikan secara visual. Untuk kelebihannya, yang pertama itu dapat menjelaskan sifat kuantum atom dari subunit NLMS, yang N ini subunit utama, yang L itu azimut, yang M itu magnetik dan spin. Selanjutnya untuk kelebihannya itu dapat menjelaskan reaksi kimia. Nah, untuk implementasinya sendiri itu bisa ditemukan pada sifat senyawa seperti logam dan non logam. Nah, untuk selanjutnya itu implementasinya juga terdapat pada senyawa polar dan non polar. Dan yang terakhir ada pada ikatan kimia. Silakan tepuk tangan untuk presentasi kelompok 5. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Oke, silakan siapa yang mau bertanya ke kelompok 5 angkat tangan, silakan. Oke, cukup banyak yang angkat tangan. Silakan kelompok 5 pilih siapa? Sofi. Mbak Yaris. Ya, nanti ada Sofi itu saja. Oke, Mbak Yaris. Oke, silakan. Di sini saya mau bertanya, bagaimana kedudukan elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum tersebut? Kedudukan elektron. Nah, di mekanika kuantum itu atom tuh terdapat subunit yang terdiri dari subunit utama N, ada azimut, ada magnetik dan ada spin. Jadi kedudukan elektronnya tuh ada di subunitnya itu. Bisa dipahami Mbak Yaris? Bisa. Oke, sudah bagus ya untuk respon dari kelompok 5, di mana perputaran elektron dari mekanika kuantum itu dari sudut pandang spinnya. Spin itu berasal dari kata spinner ya, perputaran. S itu ada yang positif, ada yang negatif. Dalam satu subunit itu gak mungkin semuanya positif. Makanya dalam pengisian Aufbau di situ ada yang ke atas, betul ya? Ada yang ke bawah. Ya, yang ke atas arah jarum jam, yang ke bawah maka berlawanan jarum jam. Sehingga timbullah suatu kestabilan dalam suatu konsep mekanika kuantum. Oke ya. Jadi untuk mata kuliah hari ini kita sudah membahas, mengerti ulang, menginvestigasi konsep dari 5 perkembangan model atom. Dari Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum. Memang dari sampai adanya 5 teori ini yang digunakan sampai sekarang itu adalah yang mekanika kuantum. Belum ada penemuan baru lagi terkait bagaimana konsep perkembangan atom. Mungkin dari salah satu dari kalian ada yang menemukan nanti ya. Sehingga meskipun mekanika kuantum itu punya kekurangan tadi ya, tapi di sini mekanika kuantum yang sangat berperan penting dalam konsep kestabilan dari suatu unsur. Bisa dipahami ya? Jadi dalam keadaan unsur ini nanti ada isotop, isobar, isoton, dan juga nanti adanya suatu ikatan kimia. Nah, jadi suatu ikatan kimia ini yang akan dibahas di minggu depan. Jadi silakan kalian bisa mempelajari konsep ikatan kimia, ikatan antar molekul, ikatan interaksi antar senyawa, ya, mengulang kembali ya. Ada kan kovalen polar, non polar, ionik, ikatan logam. Silakan setiap kelompok mempelajari lagi terkait beberapa tugas yang telah saya sampaikan di awal tadi. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham? Sudah. Oke, kalau memang sudah paham, saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata pada perkuliahan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.